Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Perpajakan Indonesia akan menyampaikan materi tentang rekonsiliasi fiskal dengan anggota kelompok 1, Elisa Oktaviana, NIM 2020 SA 036, dan Firdan Nur Azizah, NIM 2020 SA 043. Rekonsiliasi fiskal. 1. Latar belakang rekonsiliasi fiskal. 2. Penyebab perbedaan keuangan komersial dan keuangan fiskal. 3. Teknik rekonsiliasi fiskal dan tahapan rekonsiliasi fiskal. Pengertian rekonsiliasi fiskal adalah rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal adalah sebuah lampiran SPT tahunan PPh berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian antara laba atau rugi sebelum pajak menurut komersial atau pembukuan dengan laba atau rugi menurut SPT tahunan. Tujuan rekonsiliasi fiskal adalah untuk menyajikan informasi sebagai bahan perhitungan besarnya penghasilan kena pajak sesuai dengan self-assessment. Koreksi fiskal negatif dan positif. Koreksi fiskal negatif, koreksi fiskal yang diakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah, sehingga laba fiskal lebih kecil dari laba komersial atau rugi fiskal lebih besar dari rugi komersial. Koreksi negatif biasanya disebabkan oleh beberapa hal, seperti 1. Adanya selisih komersial di bawah penyusutan fiskal. Kedua, penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak namun termasuk dalam perbedaan usaha. 3. Penyusutan fiskal negatif lain. Koreksi fiskal positif merupakan koreksi yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang, sehingga laba fiskal lebih besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Koreksi positif bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti 1. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak. 2. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. 3. Dana cadangan. 4. Jumlah melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. 5. Pajak penghasilan. 6. Harta yang dihibahkan. 7. Gaji yang dibayarkan kepada pemilik. 8. Sanksi administrasi. 9. Selisih penyusutan atau amortisasi komersial. 10. Biaya untuk mendapatkan penagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final. 11. Penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan. Prinsip dasar fiskal. Menurut Edward R.A. Seligman, prinsip dasar fiskal terdiri dari 1. Fiskal, 2. Administratif, 3. Ekonomi. Menurut Piers Northmark, prinsip dasar fiskal terdiri dari 1. Kesepadanan pembiayaan, 2. Keadilan sosial, 3. Pencapaian ekonomi, 4. Kemudahan. Menurut Adam Smith, prinsip dasar fiskal terdiri dari 1. Keadilan, 2. Kepastian, 3. Kemudahan, 4. Efisiensi. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan atau berupa pajak pemerintah. Jenis kebijakan fiskal. Dilihat dari segi teori, jenis kebijakan fiskal dibagi menjadi 1. Kebijakan fiskal pembiayaan fungsional, 2. Kebijakan stabilisasi anggaran otomatis, 3. Kebijakan pengelolaan anggaran. Dilihat dari segi perbandingan jumlah pengeluaran dengan jumlah penerimaan. Jenis kebijakan fiskal diantaranya yaitu 1. Kebijakan anggaran seimbang, 2. Kebijakan anggaran surplus, 3. Kebijakan anggaran defisit, 4. Kebijakan anggaran dinamis. Latar belakang rekonsiliasi fiskal. 1. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh WP karena terdapat perbedaan perhitungan laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak.
2. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan SAK, sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan. Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba atau rugi suatu entitas. 3. Jika satu entitas atau WP harus menyusun dua laporan keuangan yang berbeda, maka di samping terdapat pemborosan waktu, tenaga, juga uang, untuk mengatasi masalah tersebut digunakan beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu 1. Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. 2. Laporan keuangan fiskal ekstrakomentabel dengan laporan keuangan bisnis. 3. Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Faktor penyebab terjadinya rekonsiliasi fiskal. 1. Karena adanya perbedaan antara standar akuntansi keuangan atau SAK dan peraturan pajak atau konsep yang berbeda, penilaian yang berbeda, dan metode alokasi yang berbeda atau ketika mencatat biaya. 2. Karena ada harga yang tidak wajar akibat hubungan khusus. 3. Karena ada penghasilan tertentu yang tidak kena pajak atau dikenakan pajak penghasilan final. 4. Karena kompensasi rugi pajak. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal ada 3. 1. Perbedaan prinsip akuntansi. 2. Perbedaan metode dan prosedur akuntansi. 3. Perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya. 1. Perbedaan prinsip akuntansi. Ada beberapa prinsip standar akuntansi keuangan yang telah diakui secara umum tetapi tidak diakui dalam fiskal. Di antaranya 1. Prinsip konservatisme. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih. Dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih diakui dalam akuntansi komersial tetapi tidak diakui dalam fiskal. 2. Prinsip harga perolehan dalam akuntansi komersial. Penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan biaya. 3. Prinsip pemadanan atau matching. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan. 2. Perbedaan metode dan prosedur akuntansi. 1. Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial memperbolehkan untuk memakai berbagai metode yang ada. Namun, apabila pada akuntansi fiskal hanya diperbolehkan menggunakan metode average dan FIFO. 2. Metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial membolehkan metode penyusutan berbagai jenis apabila dalam akuntansi fiskal hanya diperbolehkan garis lurus atau saldo menurun. Selain itu, apabila akuntansi komersial kita dapat memperkirakan umur ekonomis aktiva tetap, namun pada fiskal yang memutuskan adalah Menteri Keuangan. Demikian pula dengan nilai residu, akuntansi komersial memperbolehkan menggunakan nilai residu, sedangkan fiskal tidak diperoleh menggunakan nilai residu. 3. Metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial, penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan, sedangkan dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. 3. Perbedaan perlakuan dan pengakuan, penghasilan dan biaya. 1. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal,
Penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contoh, penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura, bagian laba yang diterima oleh perusahaan, modal yang dari badan pasangan usaha, hibah, bantuan, dan sumbangan. B. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contohnya, penghasilan berupa deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi. Orang pribadi, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. Ketiga, penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah kerugian suatu usaha di luar negeri, kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya. Keempat, pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurangan penghasilan bruto. Tetapi dalam fiskal, pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Contoh, imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natural pajak penghasilan. Jenis perbedaan pengakuan antara komersial dan fiskal ada dua, yaitu beda tetap atau permanent different, dan dua, beda waktu atau time different. Beda tetap atau permanent different. Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPH yang sifatnya permanen, artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya. Menurut akuntansi komersial, merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-Undang PPH telah dikenakan pajak final, contohnya bunga deposito dan tabungan lainnya. Penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi pengalian harta berupa tanah atau bangunan, penghasilan dari usaha jasa, konstruksi, dan lain-lain. Dalam hal pengakuan biaya atau beban, koreksi karena beda tetap terjadi karena menurut akuntansi komersial merupakan biaya, sedangkan menurut Undang-Undang PPH bukan merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Misalnya, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak yang pengenaan pajaknya bersifat final. Koreksi atas beda tetap penghasilan akan menyebabkan koreksi negatif, artinya penghasilan yang diakui oleh akuntansi komersial, namun secara fiskal harus dikoreksi baik itu karena bukan merupakan objek pajak maupun karena telah dikenakan PPH final. Koreksi atas beda tetap biaya akan menyebabkan koreksi positif, artinya biaya yang diakui oleh akuntansi komersial, namun secara fiskal harus dikoreksi akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah yang akhirnya akan menyebabkan PPH terutang akan lebih besar. Beda waktu atau time different. Beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPH yang sifatnya sementara. Artinya koreksi fiskal yaitu dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya. Dalam hal ini, pengakuan biaya koreksi karena beda waktu terjadi karena perbedaan metode penyusutan, di mana menurut Undang-Undang PPH, metode penyusutan yang diperbolehkan hanya metode garis lurus dan saldo menurun.
Perbedaan metode penilaian persediaan di mana menurut Undang-Undang PPH metode penilaian persediaan yang diperbolehkan hanya metode rata-rata dan FIFO. Penyisihan piutang tak tertagih di mana menurut Undang-Undang Penyisihan Piutang Tak Tertagih tidak diperkenankan kecuali untuk usaha-usaha tertentu. Koreksi atas beda waktu penghasilan akan menyebabkan koreksi positif pada saat penghasilan diterima dan akan menyebabkan koreksi negatif pada tahun-tahun berikutnya. Koreksi positif ini akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah, sedangkan koreksi negatif tahun-tahun berikutnya akan menyebabkan laba kena pajak akan berkurang. Teknik rekonsiliasi fiskal. 1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi akan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Kedua, jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Ketiga, jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Keempat, jika suatu biaya pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Tahapan rekonsiliasi fiskal. 1. Mengenal lebih dulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. Kedua, menganalisa elemen penyusunan untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Ketiga, mengoreksi fiskal dengan memantau angka koreksi fiskal negatif dan positif. Keempat, menyusun laporan keuangan secara fiskal sebagai laporan SPT tahunan pajak penghasilan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.